Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat belajar kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Berikut ini adalah contoh-contoh fenomena alam yang bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi tentang terjadinya gempa bumi. Teks eksplanasi tentang terjadinya pelangi. Teks eksplanasi tentang terjadinya halilintar. Teks eksplanasi tentang terjadinya hujan. Dan teks eksplanasi tentang terjadinya gerhana bulan. Apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian-bagian teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelas berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang akan dijelaskan. Perhatikan bacaan berikut. Bacaan ini terdapat pada halaman 13 buku LKS. Baik anak-anak, selanjutnya kalian pelajari atau simak atau baca dengan seksama bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Silahkan tentukan mana pernyataan umum atau pembuka, mana yang termasuk deret penjelas atau isi, dan mana yang termasuk simpulan atau penutup. Nah, ini anak-anak hasilnya yang termasuk pernyataan umum atau pembuka, yang termasuk deretan penjelas atau isi, dan yang termasuk simpulan atau penutup. Selanjutnya kita masuk pada muatan ilmu pengetahuan alam tentang rangkaian listrik seri. Lihat gambar ini anak-anak, ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa ada cabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya ikut mati karena arus listrik putus. Selanjutnya, mari kita perhatikan percobaan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Kita simak bersama-sama ya. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu kardus, kabel kurang lebih 2 meter, baterai, kemudian selotip, ada warna hitam dan warna putih, gunting, lampu bohlam dan dudukannya atau bitingannya, dan yang terakhir adalah saklar.
Ayo sekarang kita mulai membuat karya rangkaian listrik sederhana. Pertama kita siapkan kardusnya, kemudian kabel. Kabel kita potong ujungnya. Kalian harus melepas karet yang ada di ujung kabel menggunakan gunting seperti ini, atau menggunakan alat lain, misalnya cutter kalau ada kesulitan ketika melepas dengan gunting seperti ini sampai terlepas karetnya. Harap berhati-hati dengan ujung kabel yang sudah terbuka karena sedikit tajam. Sampai seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya, siapkan 2 baterai. Ingat, baterai harus menyatu antara kutub positif dan kutub negatif. Kemudian baterai direkatkan menggunakan selotip. Ingat, dalam merekatkan harus betul-betul erat atau kuat. Terlepas, maka arus listrik tidak akan bisa mengalir. Kita memastikan kedua baterai sudah terpasang menyatu erat, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah memperkirakan desain seperti apa rangkaian listrik kita nanti dengan cara memotong kabel yang kita siapkan tadi. Setelah rencana desain kita sudah jadi, selanjutnya kita siapkan kabel yang sudah dipotong ujungnya tadi dengan menyambungkan ujung kabel dengan saklar atau menyatukan ujung kabel dengan saklar seperti pada gambar ini ya anak-anak. Setelah berhasil menyambungkan kabel dengan saklar, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menyambungkan kabel dengan lampu atau dudukan lampu atau pitingan lampu. Di sini fittingan lampu atau dudukan lampu dapat membantu memasang lampu bohlam terpasang dengan pas atau sempurna. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan merakit kabel satu dengan komponen listrik yang lainnya. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi dalam merakit kita harus lebih hati-hati.
Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Hal penting karena ujung kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi kalian harus merekatkan dengan sangat erat atau kuat. Pokoknya jangan sampai terlepas. Meskipun ada saklar, kalau kabel tidak direkatkan dengan erat atau kuat, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Selanjutnya, kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar tidak terlepas desainnya. Jika rangkaian seri berfungsi dengan baik, maka lampu akan menyala kedua-duanya atau semuanya. Apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang satunya akan ikut mati atau padam. Kalau sudah seperti ini, lampu sudah menyala semuanya, berarti percobaan kita kali ini bisa dikatakan berhasil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jaga sholat kalian, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa memakai masker, tetap semangat, disiplin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.